Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran See You Bunda. Ayo kita baca doa dulu ya, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Hari ini kita akan belajar ungkapan petunjuk pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Kalian dapat menyebutkan ungkapan petunjuk dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang ketiga, kalian dapat menyusun ungkapan petunjuk melalui kata acak dan gambar berseri. Yang keempat, kalian dapat membuat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menggunakan ungkapan petunjuk secara lisan melalui kegiatan bermain peran dengan tepat. Anak-anak hebat, apa kalian tahu apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. 1. Disusun secara urut. Dan yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Contoh ungkapan petunjuk yaitu sebagai berikut. Hari itu, ayah dan ibu Dayu sedang membersihkan rumah. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu, ibu memberinya petunjuk. Ibu berkata, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu, gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran." Nah, kalimat yang diucapkan oleh ibu merupakan ungkapan petunjuk. Kenapa? Karena di situ disusun secara urut cara membersihkan jendela. Kemudian di situ juga menggunakan kalimat perintah halus, yaitu pada kalimat gosokkan kain itu ke kaca, keringkan dengan kertas koran. Anak-anak hebat, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara mengepel lantai berikut ya. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Kemudian yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel tersebut ya. Dan yang terakhir, gosoklah kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, sekarang kamu sudah tahu cara mengepel lantai. Coba ceritakan kembali bagaimana caranya ya. Nah, selain menggunakan gambar, kita juga dapat menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat ya anak-anak hebat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya yaitu buanglah, gunakan, atau cucilah. Berikut merupakan langkah-langkah menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Kemudian yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar ya. Contohnya di sini ada kata-kata acak, sampah, tempatnya, pada, buanglah.
Yuk kita susun menjadi kalimat petunjuk yang benar ya. Yang pertama, kita cari dulu kata perintahnya. Di situ kata perintahnya yaitu buanglah. Nah, selanjutnya kita susun kata-kata menjadi kalimat yang benar ya. Setelah kata buanglah, kira-kira kata apa ya? Tepat sekali, yaitu kata sampah. Jadi, apabila kita susun menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Bu punya contoh sabun, saat, tangan, gunakan, dan cuci. Apabila kita susun menjadi ungkapan petunjuk yang benar, yaitu caranya sama seperti tadi ya anak-anak hebat. Kita cari dulu kata perintahnya. Kata perintahnya yaitu gunakan. Setelah itu kita susun kata-kata selanjutnya ya. Nah, jawabannya yaitu gunakan sabun saat cuci tangan. Selanjutnya punya contoh basah, bersihkan kaca dengan lap. Apabila kata-kata acak tersebut kita susun menjadi ungkapan petunjuk yang benar, yaitu bersihkan kaca dengan lap basah. Nah, untuk sisa soal yang ada di kitab tema kalian bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan ya anak-anak hebat. Ungkapan petunjuk sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak hebat. Ingat ya, setelah diberikan petunjuk, kamu dapat memberikan tanggapan. Ucapkan tanggapan dengan santun. Perhatikan cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, jika kita perhatikan di situ, kalimat yang diucapkan ayah yaitu ungkapan petunjuk. Sedangkan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Udin merupakan tanggapan atas ungkapan petunjuk. Pada percakapan tersebut, Udin menanggapi ungkapan petunjuk yang diucapkan oleh ayahnya dengan santun. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini ya. Petunjuknya yaitu membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Saya bisa menjawabnya, Bu. Tanggapannya yaitu, oh begitu. Terima kasih atas petunjuknya ya. Wah, betul sekali. Sekarang nomor 2 ya. Letakkan bola di keranjang. Apa kamu bisa menjawabnya? Itu mudah sekali. Jawabannya yaitu, baiklah, terima kasih atas petunjuknya. Tepat sekali. Anak-anak hebat, kita bisa mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi ungkapan petunjuk melakukan sesuatu. Tuliskan percakapan dengan bahasa yang santun ya. Gunakan juga ejaan yang baik dan benar. Yuk kita simak percakapan antara ayah, ibu, dan Siti yang sedang menanam bibit cabai ya. Ayah, ibu, lihatlah. Bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya benar. Tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya, ya. Tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya, ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik, ayah. Lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak. Baik, Bu. Aku akan berusaha mengingatnya. Nah, kalimat yang diucapkan oleh ayah dan ibu di sini merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan kalimat yang diucapkan oleh Siti berikut yaitu tanggapan terhadap ungkapan petunjuk.
Anak-anak hebat, nanti kalian bisa perankan percakapan tersebut bersama ayah dan bunda di rumah ya. Tahukah kalian, gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu loh. Caranya, susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Kemudian, buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Buatlah cerita yang urut dan padu. Yuk kita urutkan gambar berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian ya. Kira-kira langkah pertama yang mana ya? Tepat sekali. Yang pertama yaitu peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian yang kedua yaitu kibaskan pakaian yang sudah diperas. Langkah yang ketiga adalah baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Dan yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Anak-anak hebat, praktekkan kegiatan menjemur pakaian tersebut di rumah ya, saat kalian membantu ibu menjemur pakaian. Anak-anak hebat, hari ini kita telah belajar mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah halus, dan bahasanya jelas dan mudah dipahami. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Kita juga bisa menyusun kata acak atau gambar acak menjadi ungkapan petunjuk. Ketika kalian memberikan tanggapan pada ungkapan petunjuk, harus diucapkan dengan santun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.